banyak sekali terjadi singgungan-singgungan seperti itu, tapi hanya karena mungkin loh orang-orang seni itu kan kebanyakan diam, kan ya biar enggak apa-apa kan cuma begitu. Jadi yang penting pada-pada jalannya, toh mestinya mungkin orangnya juga belum tahu dengan mendalam dan sebagainya. Itu keresahan saya, Mas Purwo. Mengapa? Karena saya merasa saya banyak mendapatkan petuah dari cerita-cerita wayang. Walaupun saya tidak mendalamnya secara dalam sekali, tapi kulit luarnya, at least saya mengikuti jalan cerita itu semua. Dan setiap orang itu punya kekhasan, punya sifat-sifat yang semuanya ada di diri manusia. Dan itulah kita sekarang. Kita adalah cerminan dari itu. Bayangkan yang begitu banyak. Ketika kita tahu itu wayang Purwa siapa, kita lihat bagaimana. Ada Batara Guru, ada Batara Rada, ya kemudian ada Semar yang turun. Kemudian nanti di Mahabharata itu ada, ya, ada Pandu, ya, ada Jayastasa, ada Kurawa. Nah, dan itu kan dua saudara sebetulnya, dua kelompok saudara yang kemudian berperang. Nah, di sini kita lihat bahwa ada ajaran situ bahwa kita itu bisa berseteru dengan siapa saja, dengan manusia lain. Yang celaka lagi, kita bisa berseteru dengan diri kita sendiri. Ini Mas Widi yang sering terjadi. Betul, Bang. Kita itu sering berseteru, bukan sama orang aja, sama diri kita sendiri kita berseteru. Karena dalam wayang itu, misalnya Betara Guru, ada Betara Narada, ada Betara Indra, ada Betara... Sebenarnya itu dalam diri kita sendiri. Oh. Kalau di Jawa ya, di Jawa pandangannya itu adalah masuk ke dalam. Kayak Betara Guru itu ya diri kita sendiri juga. Betara Guru punya saudara Semar, punya saudara lagi Togok. Ya. Nah itu ada dalam diri kita. Betara Guru itu kita. Nah yang itulah lama-lama cerita itu dikembangkan oleh para dalang. Seperti misalnya ada dalang yang sekarang lagi populer tuh lagi, tapi saya udah almarhum Seno Nugroho. Itu mulai digemari tuh, Bang. Dia boleh dilihat di streamingnya di YouTube, view-nya banyak tuh. Iya. Dia udah meninggal, tapi masih ada karyanya ya? Iya, itu masih ada. Dan terakhir tuh ada pesan beliau itu dalam masa pandemi ini. Dalam masa pandemi ini yang sering bolak-balik diucapkan oleh beliau itu Unda ing pawarto sudaning titipan. Nah ini sebenarnya yang terjadi di dunia ini. Unda ing pawarto itu misalnya berita kecil dibesar-besarkan, akhirnya pesannya hilang. Jadi malah petaka. Nah itulah. Seno Nugroho itu dia menyampaikan pesan, walaupun itu lewat Bagong, lewat Semar, begitu orang. Saya suka yang tadi itu Pak Purwo menjelaskan tentang bahwa wayang itu ternyata sudah ada sejak zaman Erlangga. Yeah. Itu betul, saya rasa itu betul karena saya juga baca-baca itu karena era itu kan era ini ya, ada apa Hindu Buddha ya waktu itu ya. Jadi karena para wali waktu itu ingin apa mencoba berdakwah atau nembus tanah Jawa itu memang susah. Akhirnya ya itu kalau saya baca itu saya pernah baca akhirnya itu dimanfaatkan oleh Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijaga itu akhirnya waktu itu setiap abad 15 Pak ya. Kalau Erlangga 11 ya. Iya. Jadi abad ke-15 itu Sunan Kalijogo membuat wayang waktu itu. Jadi ajarannya yang dari Tuban dibawa ke Demak, dari Demak dibawa ke Pajang. Dari Pajang kemudian ke Mataram. Kalau nggak salah gitu saya pas itu baca-baca terus di situ Sunan Kalijogo bertanya dengan Sunan Bonang. Itu sarana dakwah sebetulnya itu Pak, betul itu Pak. Iya. Jadi Sunan Bonang bahwa dia ingin karena Jawa itu susah dulu. Diajak ngaji nggak mau dapat susah. Akhirnya satu jalan diajak main-main, istilahnya lihat wayang. Dimana Sunan Kalijogo waktu bilang sama Sunan Bonang, dia ingin mengumpulkan orang Jawa, di mana waktu itu biar bisa mengenal Islam, tapi waktu itu wayangnya itu Sunan Kalijogo dengan judul Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara orang Jawa belum mengenal Arab, bahasa Arab, sehingga akan ditolak mentah-mentah. Gitu ceritanya. Jadi makanya oleh Sunan Bonang, kamu jangan pakai bahasa Arab, bakal ditolak, nggak mau orang Jawa. Akhirnya dipakailah dengan bahasanya Sunan Kalijogo yang mana dengan judul Sangan Paraning Dumadi.
yang Ya. maknanya sama. Sehingga pada akhirnya dengan adanya wayang itu sedikit demi sedikit orang Jawa tahu substansi dari ajaran Islam mulai wayang. Begitu. Ya. Jadi Jadi memang betul. dengan demikian kan memang sejak dulu wayang itu kan paparan nilai yang universal. Kalau nilai yang universal itu bisa masuk apa saja karena saripatinya itu ajaran kawruh kebatinan maupun agama. Apapun itu sebenarnya saripatinya kan sama, yaitu hal cinta kasih. Nah, yang penting di era sekarang bagaimana kita itu loh, karena sudah ditetapkan oleh UNESCO menjadi masterpiece itu. Tapi apakah benar memang wayang itu di era sekarang masih pantas menjadi masterpiece? Secara keseluruhan kolosal, bukan hanya mungkin per grup atau per personil, kan masalahnya kan itu sekarang itu. Karena tadi yang saya bilang bentuk parkiran sekarang kan sudah bebas sebebas-bebasnya. Nah, yang lebih pokok sebenarnya itu apapun itu bentuknya monggo saja. Yang penting rumongso handar beni, merasa memiliki. Ya. Merasa memiliki itu dan mampu memahami dan berusaha bisa menghayati. Karena yang perlu kita ingat bahwa generasi penonton wayang itu sudah melompat beberapa dekade loh Mas. Ya kalau kita mikir kita ya memang sejak kecil kita wayang lah. Tapi kalau yang anak-anak sekarang, calon-calon penonton wayang ke masa depan, itu kan belum tentu sambung dengan wayang itu sendiri. Jadi ini kan juga sebenarnya masalah, juga kendala bahasa. Mungkin juga karena sekarang wong Jawa wis akeh sing ora njawani. Orang Jawa. Betul Pak. Iya. Dan Pak, saya melihat ini Pak, Mahabharatanya India sama Mahabharatanya versi Sunan Kalijogo itu saya melihat ada sedikit perbedaan di mana kalau di India itu kan Hindu ya, itu boleh poliandri kan, Drupadi kan nikah dengan Pandawa ya Pak. Ya betul. Nah, jadi kalau di Wali Songo kan dirubah. Jadi ya kan? Tidak ya, itulah model dakwah Sunan Kalijogo, jeniusnya Sunan Kalijogo itu merubah Drupadi tidak poliandri. Jadi saya melihat karena ingin memasukkan Islam. Saya lihat di situ. Oh, mungkin itu bisa dikoreksi Pak. Kalau yang merubah itu nenek moyang kita atau Sunan Kalijogo saya tidak begitu paham karena sumbernya belum begitu jelas ya. Yang jelas begini, hebatnya nenek moyang kita itu mampu mentransformasikan dan juga mampu merubah dan menyesuaikan hal-hal yang kira-kira tidak sesuai dengan adat budaya ketimuran atau apa namanya budaya kita itu pandai banget. Misalnya ya seperti itu, seperti Semar tadi, kalau di India kan nggak ada. Dan yang perlu dipahami, wayang itu kan bukan dari India, secara pertunjukan maupun bentuk dan lain sebagainya kan asli kita. Dan dari sana itu kan cuma sumber cerita Ramayana dan Mahabharata. Toh itu pun juga banyak lakon-lakon asli Jawa yang juga digarap oleh nenek moyang kita Jawa, yaitu Watu Gunung, Sri Mawa Punggung, Pecaing Dino, Wuku dan sebagainya kan. Nah, yang penting itu gini loh, orang-orang tempo dulu itu memang super hebat, karena bisa membuat pertunjukan seperti itu. Saya yang pelaku saja kagum sampai sekarang. Dan itu ranahnya itu dipelajari, dicari dan dilakukan nggak ada habisnya itu wayang. Pokoknya itu ladang luas yang nggak ada habisnya. Pas satu lakon saja, misalnya gini, di Mahabharata itu sumbernya itu lakonnya kan cuma itu. Misalnya untaian ceritanya kan urutannya kan cuma seperti itu. Tapi kalau sudah di kita di Jawa, di Indonesia, hanya satu tokoh Bima saja kan menjadi beribu-ribu lakon. Ya. Itu kan berarti mbah kita itu kan memang orang hebat dan mampu menyatukan itu loh, nilai-nilai yang universal tadi dan juga disesuaikan dan juga ditembel sana, tembel sini, templek sana, templek di sini. Dan apalagi di era sekarang kalau Pak Wiran sudah
memakai konsep gara penokohan dan sebagainya, hal-hal yang tidak logis barang ini, wah sekarang udah dirubah. Jadi mungkin bagi yang belum mungkin kaget kok sekarang kok jadi begitu toko ini. Karena sekarang konsepnya sudah lain. Mindsetnya penontonnya sudah intelek semua juga. Pak Purwo, Dewan Pangapunten, mau tanya, kalau yang dewarucinya Bima itu di India ada nggak Pak? Yang tidak. Itu kan ini dari Nawaruci. Tapi itu di sana ya ada yang semacam itu, tapi enggak anu. Makanya dulu kan saya juga pernah ditanyai, Nek, Dewaruci itu alurnya dari mana? Anaknya siapa? Karena dewa-dewa yang lain kan mempunyai ayah, mempunyai anu gitu. Keturunan kalau Dewaruci kan enggak ada. Nah itu tadi kembali ke kata Bapak yang tadi, kasampurnaning dumadi, kawruh panjing suruping pati mulyaning sangkan paran, manunggaling kawula Gusti tadi. Itu ya memang itu filosofi kok. Jadi orang itu kalau sudah mencapai pencerahan tertinggi, itu dia itu bisa berbicara dengan dirinya sendiri dan katanya kalau ada pokoknya itu hubungan manusia dan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Iya, saya pernah tanya bapak saya kan, waktu itu masih ada, Pak, itu Dewaruci itu kok kenapa harus Bima sebelum itu, kok bukan yang lainnya sebelum itu, yang menjalankan itu kan, yang pelakunya. Terus bapak saya mungkin saya pengetahuan saya gini jawabannya, Bima itu kan kalau di syariat Islam kan dia kan anak kedua, dia itu simbol sholat katanya gitu, sholat. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakasadewa kan. Nah, kalau Bima itu simbol sholat, kenapa berdiri ngadeg katanya bapak saya. Bima itu nggak pernah mau istilahnya kalau ngomong sama raja atau itu nggak pernah mau istilah dua ngadeg katanya. Ya nggak mau dodok gitu. Dia hanya mau tunduk hanya sama Allah, dia bilang, sama Tuhan. Dia bilang. Bagus. Tadi gituin. Akhirnya saya, gitu Pak. Iya, Bima itu sifatnya gitu. Dia hanya tunduk sama Allah. Ya kalau sama yang lainnya dia tetap berdiri. Akhirnya saya tanya terus mengenai Dewaruci itu ya itu betul panjenengan Pak Purwo yang itu memang manunggaling kawula Gusti itu kenapa kok ketemu dua raksasa itu memang nafsu kita dicemplungin lagi ke laut ketemu naga ya itu memang kehidupan kita di mana kita harus menghilangkan dari nafsu terendah sampai nafsu tertinggi sehingga kita akhirnya bisa mencapai pada titik di mana kita mengetahui di mana siapa diri kita sendiri, yaitu seperti Pak Purwo bilang tadi, manunggaling kawula Gusti itu. Ya. Sehingga makanya berwujud kecil. Mas Bowo, saya juga begitu. Saya tertarik sekali, terutama adalah pertarungan antara diri kita dengan diri kita. Ya, di dalam diri kita ini, yang dikatakan oleh Mas Widi tadi, mengatakan bahwa di dalam diri kita inilah ada Batara Guru. Di sini adalah Batara Indra dan semua. Dan itu perang. Nah makanya untuk mencapai tingkat tertinggi, ya kesadaran yang tertinggi katakanlah begitu, itu kan kita harus melalui itu semua. Karena pergelutan anak manusia itu semuanya dari dalam diri. Ya ada saatnya satu hari saya bangun pagi saya marah-marah besar, dan itu saya kira itu wajar. Karena besok bisa saya bangun pagi juga dengan kelembutan hati, keramah tamahan. Bagaimana saya deal, ya? Berurusan dengan diri saya sendiri, dengan pikiran saya sendiri. Jadi saya pikir ada orang-orang yang mungkin menyerang keluar. Dia lebih suka menyerang keluar. Ya, seperti ini dikatakan musnahkanlah wayang. Tetapi sebenarnya dia itu bertengkar dengan dirinya sendiri kalau saya lihat. Bertengkar dengan ketidaktahuannya, bertengkar dengan kebodohannya. Berbicara tanpa dasar, tidak mengerti. Karena semua orang maunya sekarang tampil. Walaupun ilmunya cuma kulit luar saja, tetapi dia mau tampil, mau bersuara, ingin cari panggung. Itu kalau dalam versi India ya. Dalam versi India itu ada sejarah. Kalau di sana disebut sejarah kitab Bhagavad Gita. Oh ya. Bhagavad Gita itu adalah antara Arjuna dan Krishna. Nah, di versi Jawa itu Bimaruci, Dewaruci itu suatu pelajaran manunggaling kawula Gusti. Artinya bertempur Bima dengan dewanya, Dewaruci itu. Begitu, Bang.
Kalau di versi India ya antara Krishna dan Arjuna. Nah, Itu ya. sebenarnya satu juga. Pada Oh, prinsipnya sebenarnya kalau orang Jawa kan ada ilmu kejawen, Ya, itu. kawruh kejawen. Itu sebetulnya kalau saya baca juga saya pahami itu anu kok. Intinya itu sama kok, tentang cinta kasih dan juga hubungan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Itu. Pokoknya ujung-ujungnya pokoknya pengendalian diri itu. Jadi makanya benar musuh yang paling hebat adalah yang ada di dalam diri kita sendiri.